Cari di buku-buku nggak ada puasa mutik. Tapi fenomena masyarakat ada apa enggak? Ada. Apalagi nggak boleh makan yang bernyawa. Puasanya. Ya udah digoreng, gimana bernyawa? Ya dah. Coba itu. Nah itu dimaksud yajhal, lakunya. Ketika kita mau meneladani puasa agar memperoleh sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah pada SK-nya, maka tidak ada jalan lain kecuali melihat hadis-hadis Nabi terkait dengan puasa. Itu adalah penjabaran puasa yang disebut di dalam ayatnya tadi. Satu saja, dalam konteks puasa, Nabi tak berkata, wahai umatku, kalau kalian lagi puasa jangan pada minum ya, walaupun haus. Jangan pada makan ya, walaupun lapar. Jangan berhubungan suami istri, walaupun itu halal. Gak ada ditemukan hadisnya. Apa sebab? Itu sangat standar. Itu diketahui tanpa bimbingan siapapun. Dan dilakukan oleh umat sebelumnya. Tapi ternyata bimbingan Nabi adalah wahai umatku, gitu kalau kurang lebih begitu. Ada 5 yang membatalkan puasa. Ini kan menahan diri dari semua yang membatalkan. Ada 5 yang membatalkan puasa. Lalu dijelaskan oleh pensyarah, dimaksud membatalkan puasa adalah membatalkan pahala puasa. Soal tak makan, tak minum, tak hubungan, sah puasanya. Tapi apa artinya semua itu kalau nggak dapat pahala? Nggak dapat apa-apa. Dan Nabi memang sudah mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang berpuasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Mana 5 tadi? Pertama, kazib, bohong. Bohong kepada sesama, jangan dikira itu cuma bohong kepada si A. Itu bohong kepada Allah. Kan lagi puasa. Puasa kok bohong? Gitu kurang lebih. Allah tahu nggak ketika lagi bohong? Tahu. Waduh, kan lagi puasa, kok bohong sih? Gitu kurang lebih. Yang kedua, namimah, ngadu domba. Ini juga kalau ada dombanya, ya. Kalau nggak ada, ya ngadu ayam aja lah. Itu namimah. A bilang kepada si B, kamu ditantang sama si C. Besok ditungguin di perapatan lampu merah. Terus si A bilang lagi sama si C, kamu ditantang. Gitu mah contoh sederhana. Akhirnya tuh C sama B berantem apa enggak? Itu kurang lebih. Apalagi dalam dunia kekinian, dalam dunia politik, banyak enggak itu namimah? Banyak. Lagi puasa, tuh enggak dapat pahala. Terus yang ketiga, syahadatuz zur. Syahadah saksi. Zur palsu. Dia sebenarnya enggak menyaksikan karena dikasih duit. Iya, saya bersaksi, saya ngelihat pada jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, dia enggak ada di tempat, dia ada di luar negeri, umpamanya. Itu saksi palsu. Terus yang keempat, sumpah palsu, al-yamin al-ghamus,
Sumpah demi Allah. Dia nyeret-nyeret Allah, melibatkan Allah dalam perbuatan dustanya, kepalsuannya. Dan yang kelima, an-nazru bisyahwah, melihat lawan jenis dengan syahwat. Oke, rupanya 5 yang dianggap membatalkan pahala puasa ini substansinya satu. Apa itu? Nafsu. Bohong nafsu. Seterusnya semuanya nafsu. Namimah nafsu. Padahal puasa yang disyariatkan oleh Allah ini justru latihan mengendalikan nafsu. Kan menjadi berseberangan. Ya tidak? Itu berseberangan. Allah tahu, waduh gawat itu. Ngapain saya ngasih pahala kepada dia? Itu kurang lebih. Oke. Akhirnya kemudian para ulama mengkelas-kelaskan derajat puasa. Puasa perut, bawah perut itu mas standar. Disebutnya puasa awam. Tapi kalau sudah meningkat kepada yang kedua, puasa khawas, yaitu perut, bawah perut plus indra. Ada orang namanya Pak Indra. Nah, itu bagus puasanya. Karena panca indra, nggak mau ngelihat kecuali yang dibenarkan oleh Allah. Nggak mau mendengar, apalagi lagi puasa. Oke, itu puasa. Baru yang ketiga paling tinggi, perut, bawah perut, indra dan hati. Disebut hati maksudnya pikiran. Lagi puasa nggak ada pikiran kecuali pikiran-pikiran ukhrawi, duniawi dilepas dulu. Tuh mereka. Akhirnya hal-hal yang membatalkan puasa pun pada setiap level ini menjadi berbeda. Kalau level standar perut sama bawah perut, lagi puasa minum batal. Batal. Tapi kalau yang kedua, ngelihat yang bukan haknya, batal. Pahalanya ya, pahalanya batal. Dah. Demikian. Oleh karena itu tidak sederhana menangkap puasa yang dieskakan oleh Allah. Baru kemudian sampai pada hakikat puasa. Puasa tahan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini mah latihan mengendalikan. Bukan puasa, latihan puasa. Puasa artinya menahan artinya mengendalikan. Mengendalikan apa? Mengendalikan nafsu. Maka prakteknya adalah setelah maghrib. Itu dia hakikat puasa adalah yang setelah maghrib. Boleh kita jadikan cermin. Lapar, haus, tungguin maghrib. Nyetel TV aja ganti-ganti. Mana ya maghrib duluan? Nah, ini aja. Apa sebab? Sebab di meja udah tersedia. Ada kolak. Ada asinan. Habis. Ada apa lagi? Hah? Ada pacar tapi pakai Cina ya. Jadi tak terkendalikan pada saat itu. Akhirnya nggak terawih gitu kurang lebih karena sakit perut. Jadi hakikat puasa yang setelah maghrib. Ayo kendalikan, seolah-olah begitu. Tapi kita tidak loh. Lebih konsumtif pada bulan Ramadan. Kulkas juga tadinya kosong, penuh apa enggak? Ya Allah a'lam bissawab. Kita teruskan. Nah, yang sebelah sana ada disebut dalam Al-Qur'an puasa artinya menahan secara harfiah. Yaitu apa itu? Fakuli wasrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal basyari ahada faquli inni nazartu lirrahmani shauma. Itu ada kata puasa.
Falan ukallimal yauma insiya, cerita ibunda Maryam ya yang mulia. Fakuli, maka makanlah, washrabi, maka minumlah, waqarri aina, tenangkan hatimu, disebutnya mata, jangan nangis saja ya. Qarri aina. Fa imma tarayna, jika engkau melihat ada seseorang yang mencela, yang mengejek, yang bertanya tentang kehamilannya, tentang anaknya, fakuli, bilang saja kepadanya, inni nazartu lirrahmani shawma, aku lagi puasa. Tuh, nahan, nggak mau ngomong. Nah, ini bukti bahwa puasa secara harfiah artinya menahan. Falan ukallimal yauma insiya, mulai hari ini saya nggak mau ngomong lagi sama orang. Itu insya Allah kebayang ceritanya, hamil tanpa ayah dan seterusnya. Sementara yang makna istilah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, tuh ada kata siam, sama cuma beda pola. Itu yang lagi belajar bahasa Arab, soma yasumu sauman wasiyaman, iya sama ya, beda pola, artinya puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, makna puasa pada ayat ini adalah yang tadi, menahan dari segala yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini keutamaan puasa. Tadi keutamaan Ramadan. Keutamaan puasa maksudnya terbayang dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Rasulullah yang menjelaskan, bahkan dalam sebuah hadisnya hadis qudsi, qala Allahu azza wa jalla kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li. Allah berfirman, sesungguhnya setiap amal anak Adam itu dia sudah tahu pahalanya apa, dan itu hak dia memang. Kebayang udah? Ayo. Kita kerja di perusahaan, habis bulan udah tahu berapa kita dapat, ya atau tidak? Apalagi sudah berulang. Itu yang dimaksud kullu amal ibni Adam lahu, 1 juta, 2 juta, dia udah tahu. Illas siyam, kalau puasa dia nggak tahu, sebab itu adalah li hakku. Udah kebayang? Seorang pimpinan tahu betul berapa gaji si karyawannya, tapi ada satu pekerjaan dari sekian pekerjaannya yang dikategorikan kalau dia lakukan dia nggak tahu gajinya, dia nggak tahu upahnya. Itu adalah milikku, aku yang akan membalasnya. Kayak gitu kurang lebih perbandingannya yang dimaksud dengan puasa dan yang bukan puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, aku yang membalas. Pertanyaan, bisa mampu menjangkau apa yang dimaksud pahala puasa? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Saking rahasianya. Kenapa dirahasiakan? Pelajaran buat kita terkait dengan pahala puasa. Nggak usah pikirin balasannya, udah dipikirin oleh Allah. Kenapa mikirin balasan? Itu kan wilayah Allah. Iya atau tidak? Pecah kepala. Bukan wilayah pikiran kita. Ini dapat pahala apa enggak ya? Pahalanya berapa? Bahkan bukan terkait pahala puasa saja, terkait pahala ibadah-ibadah yang lain pun memang sejatinya kita harus sampai pada strata kita beribadah nggak mikirin pahala. Pada orang tertentu beribadah karena pahala bisa jadi musyrik, sebab karena Allahnya menjadi tercederai. Bagi kita standar nggak apa-apa, kan mendorong.
Di samping mendorong, memang dihadiskan. Oleh karena itu hadis-hadis berkaitan dengan pahala, maksudnya adalah agar memberi stimulan, mendorong. Oh iya, ala jamaah 27. Iya apa tidak? Udah kebayang itu 27-nya. Karena nggak kebayang, sebenarnya mendorong kita jangan pikirin 27. Belum tentu dapat 27. Tetapi maknanya pikirkan bagaimana meningkatkan kualitas. Gitu. Kualitas apa saja. Iya, Allah a'lam bissawab ya. Terus kalau lagi puasa, wasyamu junnah. Puasa itu junnah tameng, dinding. Ya. Kalau ini hujan, itu ada kanopi agar air tidak tampias. Itu namanya junnah. Puasa berfungsi kayak begitu agar tidak kecipratan api neraka, gitu kurang lebih junnah. Tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus. Kalau lagi puasa tuh jangan berkata jorok. Wala yaskhab, jangan teriak-teriak. Kalau sekedar manggil, Pak, cukup. Terus didengar, ngapain harus teriak? Paham? Teriak dalam artian harfiah, ya, nggak perlu. Wala yajhal, tidak berlaku jahiliyah. Pelakuan-lakuan jahiliyah adalah yang mencederai akidah. Paham itu? Pamannya pasang sesajen, nah, itu kan jahiliyah. Lagi puasa masih sesajen di bawah pohon beringin, kurang lebih begitu. Fa in syatamahu ahadun, kalau dicela, bahasa saya malah selanjutnya disebut au qatalahu, diajak berantem. Siang panas lagi haus, diajak berantem. Apa bilangnya? Fal yakul inni shaim. Hendaklah dia berkata, aku lagi puasa. Nah, ini pahami, si A diledek terus sama si B, itu maknanya ngajak berantem dia nih. Fal yakul inni shaim, katakanlah aku lagi puasa, bukan dalam artian harfiah. B, aku lagi puasa nih, jangan begitu. Bukan begitu. Tapi katakan kepada dirinya, bukan kepada si B. Kalau bilang lagi kepada si B, lawan tadi bercandanya itu, berantemnya itu ditambah-tambah. Iya, aku beneran lagi puasa. Lagi puasa kan lemes. Ya tidak? Dihajar sekalian, gitu kurang lebih. Tapi katakan pada dirinya, soim artinya nahan, tahan maksudnya. Tahan bukan berarti bertahan, kalau lagi dipukul bertahan, tapi cari jalan lain agar itu menjadi terhindar. Itu yang dimaksud fal yakul inni shaim. Marratain 2 kali menunjukkan penegasan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi diri Nabi Muhammad yang berada di kekuasaannya. Artinya katanya menurut Allah. Sebab dia berbicara adalah hakikatnya wahyu itu. Apa kata Nabi? La khalufu famis shaimi, air liur atau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat ketimbang minyak misik. Wah, maksudnya. Jadi orang lagi puasa jangan dicium mulutnya. Mau membuktikan katanya wangi. Kok ini luar biasa. Bukan begitu. Mau dimaknai harfiah, iya benar, enggak wangi menurut kita, tapi menurut Allah. Kenapa menurut Allah wangi? Dia menjadi punya aroma kayak begitu karena nahan makan. Nahan makan perintahku. Nahan minum perintahku. Mulia gitu maknanya. Iya, apalagi disebut nanti hari kiamat. Oke, maksudnya tahan tuh mulut, ya, bukan cuma tahan dari makan dan minum, tapi berkata-kata buruk, sebab tidak bagus. Walisaimi farhatan, orang puasa punya 2 kegembiraan. Pertama saat berbuka,
Yang kedua, saat jumpa Tuhannya nanti. Juga bergembira nggak lagi buka puasa? Nah, gembiranya bukan karena ngelihat makanan. Di samping ngelihat makanan, dan tak mungkin kita akan memperoleh makanan kalau bukan dari Allah. Jadi orientasi gembiranya tetap ke Allah melalui makanan. Bisa ada makanan di meja pada saat puasa kalau Allah tak kehendaki. Tuh gitu. Gembira ya, baru nanti ketemu. Nah, ini dipersingkat keutamaan puasa kedua, tapi penting juga ini dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW bersabda, puasa dan Al-Quran nanti akan memberi syafaat kepada si hamba yang berpuasa dan baca Al-Quran pada hari kiamat. Bagaimana itu? Puasa berkata, wahai Tuhan, aku yang menghalangi dia dari makan dan minum serta syahwatnya pada siang hari, maka beri aku kesempatan untuk memberikan syafaat kepadanya. Itu puasa ngomong. Kita tak terbayang karena itu bukan wilayah nalar, tapi wilayah iman. Wilayah iman adalah Al-Quran. Al-Quran saja bilang, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tuh nanti tangan ngomong, kaki ngomong, telinga ngomong, hidung ngomong, bahkan ini masjid ngomong, bahkan tembok ngomong, pepohonan ngomong, semuanya ngomong. Apalagi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Gempa lagi ngomong itu. Tuh cuma enggak berhuruf. Oke, nanti puasa ngomong. Al-Qur'an ngomong. Iya. Wa yaqulul Qur'an mana'tuhun nauma bil lail. Karena tadarus dia menjadi tercegah tidak tidur. Al-Quran bicara, ya Allah beri aku kesempatan untuk memberikan syafaat. Lalu Allah kasih. Udah selesai ya. Ini mah udah macam-macam puasa. Dari sudut pandang hukum. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, ada puasa haram. Puasa mutih ada nggak? Nggak ada. Yang sembarangan itu. Nggak ada puasa. Cari di buku-buku nggak ada puasa mutih. Tapi fenomena masyarakat ada apa enggak? Ada. Apalagi nggak boleh makan yang bernyawa. Puasanya. Ya udah digoreng, gimana bernyawa? Ya dah. Coba itu. Nah itu dimaksud jahal. Laku jahil.